Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Judul besarnya Kitabul Azan, rangkaian bab tentang kaifiyat salat. Bab 92. Babu raf'il basori ilas sama'i fi salat. Ini masih eratnya kaitannya dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya babu raf'il basori ilal imam fi salat. Bab makmum mengarahkan pandangannya atau melihat imam di dalam salat. Nah, kemarinnya ada 4 hadisnya di dalam bab tersebut. Nah, di mana ringkasnya atau kesimpulannya makmum boleh mengarahkan pandangannya ke imam ketika diperlukan, gitu ya. Ketika diperlukan, bukan terus-menerus dari awal sampai akhir pandangannya ke imam. Apabila diperlukan saja, hanya makmum boleh mengarahkan pandangannya ke imam. Terutama di hadis yang kedua, ya sekaligusnya di hadis yang kedua di bab tersebut yang menerangkan ketika sholat berjamaah bangkit dari ruku itu ke posisi setelah ruku yaitu i'tidal. Nah, para sahabat itu kan terus saja mereka berdiri i'tidal hingga mereka melihat Rasulullah SAW turun, artinya turun menuju sujud, kemudian hingga mereka melihat Rasulullah SAW sudah dalam posisi sujud, barulah makmum ini bergerak turun untuk sujud. Di sana jelasnya menunjukkan makmum melihat imam. Dan juga hal lain dari kejadian tersebut adalah makmum tidak boleh bergerak menuju sujud gitu sebelum imamnya dalam posisi sujud. Ya, kalau makmum masih bergerak menuju sujud, makmum sudah ikut bergerak. Nah, itu salah. Disebutnya mubadaroh. Sebutannya mubadaroh. Dalam bahasa kita itu disebutnya menyusul imam. Nah, mestinya demikiannya seperti hadis yang nomor 2, dan ini untuk semua posisi. Makmum itu jangan dulu bergerak menuju posisi berikut sebelum imam berada dalam posisi berikut tersebut. Itulahnya kesimpulannya ya di hadis yang nomor 2. Hadis kedua di bab 91 yang terkait dengan makmum melihat imam. Dan di sini jelas diterangkan demikian. Para sahabat berdiri i'tidal hingga mereka melihat Rasulullah SAW sudah sujud, baru mereka turun menuju sujud. Melihatnya disebutkannya melihat imam sudah dalam posisi sujud. Nah, sekarang bab ke-92 nya babu raf'il basori ilas sama'i fis salat. Nah, kalau bab 91 kemarin babu raf'il basori ilal imam. Kalau terjemah harfiahnya bab mengangkat. Kalau mengangkat dari bawah berarti kan. Ini dari segi bahasa gitu ya. Imam Bukhari membuat judul bab raf'il basori, mengangkat pandangan. Berarti asalnya dari bawah. Yang namanya mengangkat dari bawah ke atas pasti kan ya. Mengangkat pandangannya itu raf'il basornya itu kemana? Ke imam. Makmum mengangkat pandangannya. Ini kalau terjemah harfiahnya sebetulnya demikian ya, terjemah judulnya babu raf'il basori ilal imam, bab mengangkat pandangan ke arah imam.
Berarti asalnya kemana? Ya berarti asalnya kemana nih pandangan orang makmum nih ya, pandangan makmum itu asalnya kemana? Ketika ada keperluan, di sini disebutnya mengangkat pandangannya ke arah imam. Ini sudah menunjukkan bahwa asalnya ke bawah. Berarti kalau orang yang sedang sholat itu pandangannya ke bawah. Ketika diperlukan melihat imam, disebutnya mengangkat pandangannya ke arah imam. Nah kalau yang ini baru sekarang bab 92 nya babu raf'il basori ilas sama, bab mengangkat pandangan ke langit. Nih terjemah harfiahnya ya, bab mengangkat pandangan ke langit di dalam sholat, atau maksudnya mengarahkan pandangan ke atas. Karena kalau disebut langit, aneh ini berpikir begini, oh ini judulnya mengangkat pandangan ke langit. Kalau ini kan terhalang oleh atap, berarti jadi boleh, karena yang terlihat bukan langit. Asa ngebodornya ngemikir gitu. Ada lain gitu atau maksudnya lain kudu ketinggali langit itu. Babu rof'is samai babu rof'il basori ilas samai fi sholat. Jadi ini maksudnya mengarahkan pandangan ke atas ya ketika sholat. Nah, seperti itu ya judulnya. Kita baca dulu hadisnya nih. Kalau di bab sebelumnya ya, yang mengarahkan pandangan ke imam, hadisnya ada 4 ya. Karena hal itu ternyata yang kemarinnya tidak hanya berlaku untuk makmum, untuk imam juga sama. Seorang imam ketika sedang sholat pandangannya kemana? Ya sama, ke bawah dengan makmum. Nah kalau makmum kemudian mengangkat pandangannya dari bawah jadi ke arah imam, ke depan. Nah kalau imam di dalam hadisnya kemarin Rasulullah SAW itu ketika sedang sholat, Allah memperlihatkan surga dan neraka di tembok depan gitu, jadi tembok depannya, di tembok masjid gitu, di depan Rasulullah SAW menjadi imam. Ketika Allah memperlihatkan surga dan neraka, Rasulullah mengalihkan pandangannya dari bawah ke tembok. Sama imam juga hanya mengalihkan pandangannya itu kalau diperlukan. Nah ini kalau di bab 92 sekarang hadisnya hanya 1, tapi dah hiji ge maung ya malu hiji ge hadisna. Hadisnya an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ilas samai fi salatihim fashtadda qauluhu fi zalika hatta qala la yantahunna an zalika aw la tukhtafanna absaruhum. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim. Nah coba ininya perhatikan ya, sabda Nabi ini harus cermat nih, memperhatikan redaksi hadis ini nih. Ma balu aqwamin, kalau bahasa kitanya sekitar ada apa dengan orang-orang, atau mengapa orang-orang ini yarfa'una absarahum ilas samai fi salatihim. Nah ini yang dipertanyakan oleh Rasulullah SAW ya, mabalu aqwamin, ini ada apa dengan orang-orang ini, atau mengapa orang-orang ini yarfa'una absarahum ilas samai fi salatihim, mereka mengarahkan pandangannya ke langit, ke atas ya. Mereka mengarahkan pandangannya ke atas di dalam sholat.
Ini dipertanyakan oleh Rasulullah, ada apa? Mengapa? Ya, ada apa gitunya? Ya, ada apa gitulah kurang lebih demikiannya. Ada apa dengan mereka? Mengapa mereka ini mengarahkan pandangannya ke atas ketika sholat atau di dalam sholat? Artinya Rasulullah melihat kejadian demikian. Fastada, terjemahnya saja dulu nih ya. Fastada qauluhu fi zalika. Nah, ini nih kata-kata ini. Rasulullah SAW tadi kan mengatakan, ada apa? Mengapa orang-orang ini? Mereka hanya mengarahkan pandangannya ke langit. Mereka mengarahkan pandangannya ke atas di dalam sholat. Ya, atau ketika sedang sholat. Fastada qauluhu. Ini Anas bin Malik ya, yang menceritakan hadis ini tadi, sahabatnya Anas bin Malik, dia berkata, nah Anas bin Malik mengatakan Nabi bersabda. Nah, sabdanya itu yaitu yang tadi, yaitu Nabi yang menyabdakan yang isinya adalah mempertanyakan orang-orang yang mengarahkan pandangannya ke atas di dalam sholat. Nah, Nabi SAW mengatakan demikian itu. Fastada qauluhu, alah bahasa kitanya apa ya? Dalam hal ini maksudnya begini ya. Nabi menyabdakan demikian itu dengan nada keras. Apanya ya, Nabi itu mempertanyakan demikian itu gitunya. Fastada qaulu, itu pernyataan atau pertanyaan yang ini keras nih. Nabi mengatakan demikian. Keras bukan tinggi suaranya ya. Nabi tidak pernah berteriak-teriak Nabi ya. Maksud gitunya dari pertanyaan itu, ini nih sabda Nabi ini keras nih untuk masalah ini, artinya untuk hal ini, untuk masalah ini, yaitu masalah mengarahkan pandangan ke atas ketika sholat. Nabi keras nih bersabda tentang hal tersebut. Ya, yang keras itu bukan suaranya. Ya, Nabi bersabda keras nih urusan atau masalah mengangkat pandangan ke langit atau ke atas. Hatta qala. Nah, kemudian Anas bin Malik melanjutkan lagi. Jadi seolah-olah ini redaksi hadisnya yang sekarang ini kan. Anas bin Malik mengatakan Nabi bersabda. Isinya sabda Nabi itu adalah Nabi mempertanyakan ketika beliau melihat orang-orang mengarahkan pandangannya ke atas di dalam sholat. Nah, Anas bin Malik berhenti dulu menerangkan sabda nabinya, berhenti dulu di sana. Anas bin Malik menerangkan dulu, Nabi bersabda demikian itu keras itu. Nabi bersabda dengan keras nih untuk masalah tersebut. Kemudian melanjutkan lagi, Anas bin Malik melanjutkan sabda nabinya gitu, disambung lagi oleh Anas bin Malik. Hatta qala, nah hingga beliau bersabda, la yantahunna an zalika, hendaklah mereka, ini ya tauhidnya ada dua nih, hendaklah mereka menghentikan hal tersebut. Ini pun dengan nada yang sangat menekan nih ya. Di sini la yantahunna itu taukidnya ada dua secara bahasanya. Taukid itu penguat makna yang menekan gitu, dua, padahal hanya dalam satu kata tapi taukidnya penekanannya dua. Artinya di sini bobot tadi disebutkan Nabi menyabdakannya dengan keras untuk urusan ini ya, bukan suaranya tadinya yang kerasnya. Untuk masalah ini Nabi sangat keras nih. La yantahunna,
kabayanglah kaciptanya Nabi bagaimana intonasi menekannya itu ya, hendaklah mereka menghentikannya. Latuh tofanna absaruhum, atau pandangan mereka akan direnggut, atau di pandangan mereka akan direnggut itu, atau dijadikan ya dihilangkan gitunya, atau dihilangkan penglihatannya jadi tunanetra ya, jadi tidak bisa melihat. Ya, itunya ini nih hadisnya hanya satu nih, hadisnya di bab ke-92 itu hadisnya yang barusan. Ini sekali lagi ini ya terjemahnya nih. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi sholatihim. Ada apa dengan orang-orang ini? Mengapa orang-orang ini mengarahkan pandangannya ke atas di dalam sholat mereka? Nabi bersabda demikian itu dengan dengan kerasnya. Nabi menyabdakan hal tersebut dengan keras hingga beliau menyabdakan hendaklah mereka berhenti atau pandangan mereka itu akan direnggut atau diambil. Nah demikiannya hadisnya. Satu judulnya dulu nih. Di sini oleh Ibnu Hajar nih ya, judulnya dibahas. Nah, yang pertama tentang judul ini Ibnu Battal mengatakan ajma'u ala karohiyati raf'il basari fi sholat. Para ulama sepakat, ajma'u ijma' mungkinnya bahasa ininya. Para ulama ijma atau sepakat tentang buruknya mengarahkan pandangan ke atas di dalam sholat. Artinya tidak ada yang berbeda, ya tidak ada yang berbeda nih ya. Para ulama sepakat itu tentang buruknya mengangkat pandangan ke atas ketika sedang sholat. Kemudian satu itu ya. Kemudian Al-Qadi Iyad ini kalau di kalangannya yang sering itu membaca kitab-kitab fikih nih kenal pasti nama-nama ini. Al-Qadi Iyad nih mengatakan raf'ul basari ila samai fis sholati fihi nau'u i'radin anil kiblat. Mengangkat pandangan ke atas di dalam sholat itu bagian dari berpaling dari kiblat. Nah, sementara kan yang disebut syaratnya, syarat sah sholat itu kan menghadap kiblat salah satunya. Nah, menghadap kiblat ini bukan hanya pada waktu memulai saja, pada waktu sebelum memulai ya. Sebelum memulai kan orang yang mau sholat itu harus yakin bahwa ini menghadap kiblat. Kalau belum yakin jangan dulu dimulai berarti. Nah, tapi menghadap kiblat itu kan bukan hanya sebelum memulai sholat, tapi sepanjang sholat itu harus menghadap kiblat. Bukan hanya sebelum sholatnya yang dijadikan syarat wajib, artinya sholat itu wajib menghadap kiblat. Nah, hal ini menghadap kiblat itu bukan hanya sebelum memulai sholat, selama sholat itu harus menghadap ke kiblat. Nah, ini Al-Qadi Iyad mengatakan raf'ul basori ila samai fi sholati fihi nau'u iradin anil kiblati wa khurujun an hayati sholat
Keras, lebih keras sebetulnya ini kalau al-qadiyat nih tentang mengarahkan pandangan ke langit, mengarahkan pandangan ke atas ketika sholat itu bagian dari berpaling dari apa namanya ngiblat bahasa Sunda nama. Ini bagian dari beralih dari kiblat. Wa khurujun an hayati sholati, dan itu artinya keluar dari sholat. Kalau asal misal begini ya, andai saja begini, kalau pada awalnya seseorang memulai sholat itu menghadap kiblat, bagaimana kalau di tengah-tengah kemudian berpaling ke arah yang lain, terus dikerjakan sampai selesai, sah nggak sholatnya? Ya, andainya misalnya demikiannya, ketika mau memulai sholat menghadap ke kiblat, di tengah-tengah sholat lalu dia berbelok apalah gitunya, beralih gitunya, tidak mengarah lagi ke kiblat, dilanjutkanlah sampai selesai. Ya ini sholatnya seperti ini, sah ya? Ini al-qadiyat sinya yang berkomentar demikian, mengarahkan pandangan ke langit di dalam sholat itu merupakan bagian dari berpaling dari kiblat. Wa khurujun an hayati sholat, berarti dia itu keluar dari sholat. Nah dua tentang judulnya itu disebutnya ini pendapat sinya, satu tadi pendapat Ibnu Battal, dua yang dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani itu al-qadiyad namanya. Al-qadi dia seorang hakim, al-qadi itu hakim, namanya Iyadun, ini sering dikenal dengan sebutan al-qadiyad. Nah, berpendapat demikian. Nah dari apa yang diungkapkan gitu ya oleh mereka, kalau Ibnu Battal mengatakan bahwa hanya sampai gitu, hanya sebatas betapa buruknya orang yang sedang sholat mengarahkan pandangannya ke atas. Al-Qadiyat sampai mengatakan atau itu sudah keluar dari yang namanya sholat, karena keluar dari yang dikatakan ngiblat atau menghadap kiblat. Tapi sebetulnya kan tidak demikian juga ya. Tidak demikian juga, mengarahkan pandangan ke atas itu sebetulnya gitu kan tidak membatalkan arah kiblatnya. Ya, tidak membatalkan arah kiblatnya. Karena ke bawah juga kan bukan ke kiblat. Ya ke bawah juga kan bukan ke kiblat, karena kiblat kan di sana, ke depan gitulah. Kalau betul-betul ke kiblat ke depan pandangannya, meskipun bukan harus terlihat kiblatnya. Ke bawah juga kan tidak ke kiblat. Hanya ini menggambarkan lah itunya, menggambarkan dari sabda Rasulullah itu juga sebetulnya ya. Al-Qadiyat mengatakan demikian, dimana kan tadi di dalam hadisnya Rasulullah menjabrakan kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW keras nih bicara urusan ini. Rasulullah SAW keras nih bicara masalah ini, masalah mengarahkan pandangan ke atas ketika sholat. Dengan sabdanya adalah tadinya menekan yang luar biasa, dengan tekanan yang berat gitunya untuk masalah ini, juga isi ancamannya. Isi ancamannya berhenti atau pandangannya direnggut oleh Allah. Ya berhentinya melakukan hal demikian, yaitu mengarahkan pandangan ke atas, atau pandangannya akan diambil oleh Allah, ya jadi tunanetra gitulahnya, jadi buta, jadi tidak bisa melihat. Nah secara umum gitu ya, secara umum itu maksudnya begini, bukan hanya hal ini artinya.
untuk masalah apapun, apabila ada sesuatu yang dilarang disertai ancaman, artinya ini kategorinya larangan yang keras disebutnya. Anas bin Malik pun tadi mengatakan Rasulullah ketika mempertanyakannya saja ini sudah dengan sabdanya yang keras nih urusan ini. Ya, Anas bin Malik mengatakan fastada qauluhu fi zalika, keras nih sabda Nabi urusan ini. Yaitu ketika Nabi mempertanyakan ini mengapa orang-orang ini, ada apa dengan orang-orang ini, mengapa mereka mengarahkan pandangannya ke atas di dalam sholat. Nah, itu pertanyaan itu sebagai satu teguran gitulah, kecaman keras. Nah, isinya bukan pertanyaan sebetulnya ya, disebutnya kalau dalam kaidah bahasa Arab gitu disebutnya ini istifham inkari namanya. Bentuknya pertanyaan tapi maksudnya kecaman. Kecaman lah maknanya. Artinya Nabi mengecam nih orang yang seperti ini. Hanya beliau sampaikan dalam bentuk pertanyaan. Istifham inkari namanya dalam kaidah bahasa Arabnya. Ya, kalimatnya, redaksi kalimatnya pertanyaan, maknanya, maksudnya adalah kalau dalam bahasa Arab itu taubih namanya. Taubih itu mencaci, memaki, mengecam lah gitulahnya, itulah tepat nama. Nabi mengecam dengan keras berarti nih. Ketika ada orang yang mengarahkan pandangannya ke atas, Nabi mengecam dengan keras apa yang dilakukan oleh mereka. Kemudian Nabi menyampaikan ancaman bagi yang melakukan demikian, yaitu berhenti atau pandangannya tidak akan dikembalikan. Nah, secara umum kalau ada dilarang, artinya kesimpulannya berarti kan mengarahkan pandangan ke atas itu dilarang, berarti kan kesimpulannya kan demikian berarti. Ya, bagi yang sedang sholat gitunya mengarahkan pandangannya ke atas itu berarti dilarang dari wujud dalil, dari keadaan dalil yang seperti ini sangat keras gitu intinya kan tentang masalah ini. Ya, maka mengarahkan pandangan ke atas itu dilarang keras berarti. Nah, kalau di dalam ilmu usul fikih itu yang dilarang dengan keras itu adalah sesuatu yang kemudian dimunculkan atau disebut dengan istilah haram. Ya, di mana yang haram ini adalah apabila dilakukan berarti dosa atau berarti disiksa. Kalau ditinggalkan berarti dapat pahala. Artinya sekarang kita sudah tahu nih ada hadis ini. Mengapa kita tidak mengarahkan pandangan ke atas? Gitu ya. Mengapa kita tidak mengarahkan pandangan ke atas? Oh, itu kan dilarang keras. Artinya kita meninggalkan yang haram. Berarti dapat pahala. Dari hal ini saja dapat pahala karena tahu ada larangan, ada larangan keras mengarahkan pandangan ke atas sehingga kita tidak mau melakukannya. Disebutnya kalau meninggalkan yang haram berarti dapat pahala. Kalau dilakukan berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Ya, itulah yang disebut dengan haram. Yang disebut dengan haram itu yang demikian. Itu kan dapat pahala lagi sekarang kalau sholat melihat ke bawah. Ya, karena tahu sekarang kan harus sekarang tahu ilmunya gitu bahwa mengarahkan pandangan ke atas di dalam sholat itu dilarang kerasnya. Kesimpulannya hanya mengarahkan pandangan ke atas di dalam sholat itu dilarang keras sama dengan haram.
Nah secara umum demikianlah, makanya sampai dibuat definisi, tadinya dibuat definisi itu, dibuat kalau bahasa Arabnya sebutannya takrif atau definisi di dalam usul fikih. Haram itu apa sih definisinya? Ya kan harus jelas gitunya, kalau ini haram nih, apa sih haram itu yang bagaimana, definisinya apa? Itu haram itu ma yu'aqabu tarikuhu wa yusabu ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. Itu definisi haram. Haram adalah apabila dilakukan disiksa, apabila ditinggalkan diberi pahala. Nah, tuntutan meninggalkannya, tuntutan tidak melakukannya ini yaitu tuntutan yang keras, sehingga kalau berani melanggar disiksa. Kalau wajib kan yang sebaliknya. Kalau sesuatu yang disebut wajib itu adalah diperintah tuntutan melakukan dengan tuntutan yang keras di melakukannya. Didefinisikanlah sesuatu yang disebut wajib itu ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Ya, wajib itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan diberi pahala, apabila tidak dikerjakan disiksa. Tayenu ieu menunjukkan tuntutan mengerjakannya itu tuntutan yang keras, karena kalau tidak dilakukan disiksa. Kalau yang sunat kan apabila dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak disiksa. Padahal sama sebetulnya. Kalau dari hulunya antara wajib dan sunat itu sama. Dari hulunya ini adalah perintah tuntutan melakukan, sama dengan wajib yang sunat. Wajib dan sunat ini samanya dari hulu, sebetulnya datangnya itu dari awal, sama tuntutan melakukan. Bedanya itu kalau kemudian jadi wajib tuntutannya keras, kalau tidak dikerjakan disiksa. Kalau untuk yang sunat tuntutannya tidak keras, kalau tidak dilakukan tidak disiksa. Padahal sama-sama perintah, sama-sama tuntutan dari Allah untuk melakukan. Tah sunat itu tidak tahu dari hulunya, ambil saja di muaranya. Kalau tidak dikerjakan tidak disiksa. Tanu ieu we wungkul awios teu nantu geus sunat ieu tara we nu sunat teh. Teu apa ada kuduna ge panu teu apal mimiti mah dilelepkeun. kuduna mah teu apal mimitina mah dilelepkeun kuduna ge. Yol bling teu coba bling. Cicing sebetulnya mimitina kan dilelep di balong nu gitu teh. Harusnya tanya dari awalnya, dari hulunya seperti apa. Kalau itu kan kesimpulan. Nah kalau kebalikannya gitu ya, yang tuntutan keras di sini tuntutan kerasnya untuk meninggalkan kan. Di sini kan Nabi menuntut orang-orang tadi, kaum yang melakukan demikian itu dengan kata layan tahunna, hendaklah mereka berhenti. Artinya Nabi menuntut mereka menghentikan. Ya, apa yang dilakukan tuntutannya keras gak? Dengan ancaman benci kurang mah monteureun itu kan, kalau tidak berhenti pandangan mereka akan direnggut oleh Allah. Keras berarti ancamannya. Ancaman yang keras teh haram ngaranna teh tadi itu kan gitunya, ancaman yang keras itu haram. Maka kesimpulannya mengarahkan pandangan ke atas waktu sholat itu adalah sesuatu yang haram. Nah sekarang melebar ke masalah lain, batal nggak sholatnya? Gitunya, batal nggak sholatnya? Kalau mau sadisme ekstrim seperti kata Al-Qadiyah tadi, itu sudah keluar dari mengiblat, berarti
itu sudah keluar dari yang namanya mengarah ke kiblat. Ya kalau sudah tidak mengarah ke kiblat, batalkan sholat, karena menghadap kiblat itu adalah syarat sahnya sholat. Tapi saya kira tidak sampai demikian nih ya, tidak sampai demikian, tidak sampai seperti yang dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad. Karena kalau mengarahkan pandangan ke atas itu dikategorikan berpaling dari kiblat, emang mau waktu melihat ke bawah ke kiblat gitu bukan? Ya kan waktu mengarahkan ke bawah juga kan tidak mengarahkan pandangannya ke kiblat, karena kiblat bukan di bawah. Kiblat itu adanya di arah depan. Tapi wajar gitunya kalau Al-Qadhi greget berenang greget amak berenang ditetah ningali ya teu sah sia salatna ge mun cek urang mah kamu ningali ka luhur keur salat kumaha ieu teh. Ya ternyata kalau dilihat lagi masalahnya, kalau mengarahkan pandangan ke atas itu dikategorikan berpaling dari kiblat. Nah waktu melihat ke bawah, apa kiblat ada di bawah? Kan juga enggaknya. Iya membekatku amaknya kok dia geuleuh ningalina ge aya. Geuleuh ningalina ge lur keur salat ka luhur kieu. Mun sia ngararewa kitu ning salat ka luhur. Itu sah sia salatna ge. Tapi tidak demikianlah gitunya. Kalau hukumnya haram ya, karena di sini bentuk hadisnya tuntutan untuk meninggalkan. Layan tahunna itu jelasnya kata-kata tersebut Nabi meminta untuk berhentilah mereka dari mengerjakan hal tersebut. Artinya Nabi kan meminta mereka supaya yang asalnya melakukan jadi tidak melakukan. Artinya Nabi menuntut supaya hal itu ditinggalkan dengan tuntutan yang kerasnya. Haram berarti hukumnya mengarahkan pandangan ke atas ketika sholat. Tapi kalau dikatakan apabila dilakukan sholatnya tidak sah, nah itu tidak bisa. Ini kalau mengatakan sah dan tidaknya sholat nih ya, sholatnya tetap sah, tapi dalam hal mengarahkan pandangannya ke atas dia berdosa. Sholatnya dilakukan sampai selesai sah sholatnya, tapi untuk hal ini mengarahkan pandangan ke atas di dalam sholatnya itu dia berdosa. Jangan-jangan tayyun bahaya nama. Jangan-jangan sholatnya kerjakan sampai selesai sah, pahalanya 5. Dosa mengarahkan pandangan ke atasnya 20. Aduh, jadi kena dosa nambatan pahala namanya itu. Ya karena kita tidak tahu kan itunya dosa lah gitu mengarahkan pandangan ke atas di dalam sholat. Nah ini berlaku karena sudah ditetapkan dan disepakatinya definisi haram itu apa. Sama kalau dilihat dari hulunya sampai kepada kesimpulan haram. Kumaha sih mimitina disebut haram teh? Tuntutan meninggalkan. Kalau untuk wajib dan sunat kan tuntutan mengerjakan. Kalau yang haram ini tuntutan meninggalkan. Kalau tuntutan yang kerasnya haram disebutnya, kalau tuntutannya tidak keras makruh. Ini tuntutan yang keras dengan dalil seperti ini sampai taukidnya ada 2 gitu ya, sekaligus dengan ancaman. Pada kata layan tahunna itu pun sudah sangat menekan. Belum lagi pertanyaan sebelumnya, ini bentuknya istifham inkari tadi. Nabi menyampaikannya dalam bentuk pertanyaan, tapi makna atau maksudnya adalah mengecam dengan keras orang yang melakukan demikian. Pertanyaan ini kecaman keras sih dari Nabi. Mungkin kalau dalam bahasa gitu, itu naon jelema teh salat ningali ka luhur. Nah, Nabi mengucapkan demikian itu dengan itu sebagai kecaman yang keras. Nah, ternyata kan untuk
apa namanya ya, untuk sesuatu yang kurang lebih dengan pola yang sama aja. Sebelumnya juga sudah gitunya ya, sambil mengulang lahnya, dimana yaitu satu diawali dengan tuntutan yang keras, kemudian disambung dengan ancaman. Ini kan polanya demikian. Layan tahunna itu meminta, berarti Nabi meminta untuk berhenti, kemudian disambung dengan ancaman. Kalau tidak berhenti, ancamannya adalah pandangan mereka akan direnggut. Nah, yang seperti ini ya jadi bab yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ini kan hadis rangkaian sudah masuknya ke dalam bab tentang kaifiat sholat, mulai dari takbir kan ya, dari takbir, angkat tangan, doa iftitah kan kemarin demikian. Nah, sebelum sampai kepada bab kaifiat sholat ini, rangkaian bab tentang sholat berjamaah. Sama itu pun tentang kaifiat, tata cara, tata tertib berjamaah. Nyanyi itulahnya tata tertib berjamaah. Di antara tata tertibnya itu kebetulan sihnya seperti hadis yang tadi di bab sebelumnya. Hadis yang kedua yang menerangkan Nabi bangkit dari ruku, para sahabat pun bangkit dari ruku. Kemudian para sahabat ini setelah bangkit dari ruku itu kan terus saja mereka berdiri i'tidal. Sampai kapan mereka berdiri i'tidal? Hingga mereka melihat Rasulullah SAW sudah dalam posisi sujud. Artinya mereka tidak buru-buru bergerak turun untuk sujud ketika Rasulullah SAW belum dalam posisi sujud. Nah, itu diantara tata tertib berjamaah, di mana makmum ini berarti tidak boleh bergerak menuju posisi berikutnya sebelum imam berada dalam posisi berikutnya tersebut. Itu tata tertib berjamaah. Nah, tentang hal ini khusus tentang apa namanya tadinya, kalau makmum itu yang dia sudah mulai bergerak untuk menuju posisi berikutnya sebelum imam berada dalam posisi berikutnya, itu tadi apa sebutannya mubadaroh, menyusul imam, disebutnya demikian ya, menyusul imam. Dan menyusul imam ini sama saja dengan mendahului imam. Itu samanya dengan hukumnya dengan mendahului imam. Nah, dalam bab berjamaahnya kemarin itu sudah dibahas juga oleh Imam Al-Bukhari, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ternyata hadisnya tentang mendahului imam kurang lebih polanya sama dengan yang sekarang, larangan disertai dengan ancaman. Kalau untuk mendahului imam atau mubadaroh, larangannya adalah namanya kurang lebih samalah tuntutannya, artinya jangan sekali-kali mendahului imam, atau nah ini ancamannya, atau kepalanya akan diganti oleh Allah dengan kepala keledai. Kenyataannya ada nggak orang yang tunanetra karena melakukan yang dilarang? Ada nggak orang yang buta, orang yang tunanetra jadi demikiannya itu karena suka mengarahkan pandangannya ke atas? Ya mungkin kalau penasaran nanti kalau ketemu tunanetra tanyalah itu. Kalau ketemu orang yang buta, seorang tunanetra gitu, tanyalah kenapa. Saya yakin gak akan ada yang menjawab
saya kehilangan penglihatan karena saya suka melihat, suka mengarahkan pandangan ke atas dalam sholat. Nggak ada lah, nggak pernah. Nggak akan ada yang demikian. Seperti kita pernah nggak melihat ada orang yang kepalanya keledai? Kalau ketemu dengan orang yang demikian, tanya, kenapa kepala kamu ini wujudnya badannya manusia tapi kepalanya keledai? Kenapa kamu kepalanya keledai? Saya suka mendahului imam. Atau jawaban nanti. Tidak akan ada yang manusia yang kepalanya berubah. Pada kenyataannya, artinya realitanya tidak ada manusia yang kepalanya berubah jadi keledai karena suka mendahului imam atau mubadaroh waktu sholat berjamaah. Sama juga nih, kita hanya agak mengulang nih tentang hal ini. Di dalam Al-Quran juga ada ayat yang memerintahkan berimanlah kamu. Ya, berimanlah. Allah ini tujukan di dalam ayatnya, ya kalau nggak salah ini ditujukan kepada ahlul kitab nih. Allah memerintahkan ahlul kitab untuk beriman kepada Rasulullah. Karena mereka ini sebetulnya kan mengenal betul, tahu persis orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal betul siapa Muhammad. Mereka sebetulnya mengakui, meyakini ini benar nih, Muhammad ini Rasul terakhir yang disebut-sebut di kitab mereka. Tapi mereka tidak mau beriman dengan alasan mereka sendirilah, pokoknya tidak mau beriman. Nah, Allah perintahkan kepada mereka, berimanlah kamu kepada Rasulullah, gitulah ya intinya ya. Berimanlah kalian. Atau sama di sini nih, perintah disertai dengan ancaman. Berimanlah kalian atau aku pelintir kepala kalian ke belakang. Ancamannya, atau aku pelintir kepala kalian hingga wajah kalian itu menghadap ke belakang. Nah, sekarang kenyataannya, pernah gak melihat ada orang yang wajahnya mengarah ke belakang? Orang Yahudi Nasrani lah khusus, lihat. Khusus ya, karena ayat itu nggak ada. Jadi makna ancaman itu apa kalau begitu? Karena Allah mengancam memelintir kepala ahlul kitab hingga wajahnya menghadap ke belakang. Sampai sekarang Yahudi dan Nasrani itu sudah dari dulu ada, sampai sekarang masih banyak dan makin banyak. Ada nggak satu saja yang kepalanya menghadap ke belakang? Padahal jelas ancamannya ada di dalam Al-Quran. Kemudian, nah yang ini, ada nggak orang yang tunanetra karena suka mengarahkan pandangannya ke atas? Nggak ada. Ada nggak orang yang manusia yang kepalanya keledai karena diganti oleh Allah dengan kepala keledai, dengan atau itu akibat dari suka mendahului imam ketika sholat berjamaah? Satu lagi nih yang disertai ancaman teh, sholat berjamaah. Ancamannya, aku akan bakar rumah orang yang sengaja tidak berjamaah. Tak, iya khusus untuk masalah hadis yang ini nih. Berkelit, berdalih. Enggak ada rumah yang dibakar. Ini kan juga yang buta. Kan tidak ada. Yang kepalanya jadi keledai juga tidak ada. Ahlul kitab yang wajahnya menghadap ke belakang juga tidak ada. Jadi ancaman itu mestinya dimaknai ini ancaman yang keras. Kalau di sini kan tuntutannya bukan melakukan tapi meninggalkan. Tuntutan meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang keras itu namanya haram. Kalau tuntutan seperti Allah memerintahkan berimanlah kalian, ini kan tuntutan dari Allah untuk beriman. Ini tuntutan melakukan atau meninggalkan? Melakukannya, yaitu beriman, dengan ancaman kalau tidak dilakukan wajahnya akan dipelintir jadi melihat ke belakang. Kenyataannya tidak ada manusia yang wajahnya menghadap ke belakang. Jadi mana ancaman itu berarti perintah beriman itu perintah yang
keras. Jadi beriman itu wajib sunat. Ya, beriman itu wajib atau sunat? Atau mau menyimpulkan sunat sajalah? Mana buktinya? Tidak ada yang kepalanya menghadap ke belakang. Jadi beriman teh sunatnya berarti kafir teh tidak apa-apa kan, tidak, kalau sunat itu tidak, kalau tidak dilakukan kan tidak berdosa. Jadi kalau tidak beriman itu dosa enggak? Berdosa. Berarti tuntutan beriman itu tuntutan yang keras untuk semakin terasa gitulah ya teh. Untuk semakin terasa nih tuntutannya amat jadinya itunya amat sangat keras justru tuntutannya, dicantumkanlah ancamannya supaya lebih terasa gitu ya dirinya. Tuntutan kalau di sini kan tuntutan berhenti meninggalkan. Tuntutan beriman itu tuntutan yang keras karena tidak beriman itu kan dosa. Allah memerintahkan beriman disertai dengan ancaman ini supaya lebih terasa gitu. Tuntutan kerasnya itu justru supaya lebih terasa, amat keras tuntutannya dari Allah tentang beriman. Nah, termasuk sholat berjamaah dengan ancaman aku bakar rumah orang yang sengaja tidak berjamaah. Lalu berkelitlah dengan mana buktinya dulu ada nggak sahabat yang ya, kejadian nggak dulu ada rumah sahabat yang dibakar? Nggak ada, seperti tidak ada kejadian orang yang buta karena mengarahkan pandangan ke atas. Tidak ada kejadian orang yang kepalanya berubah jadi keledai. Tidak ada ahlul kitab yang wajahnya menghadap ke belakang. Tak memaknai hadis tadi pun seperti itu, berarti maknanya ini tuntutan yang keras, namanya wajib berarti. Dengan adanya ancaman justru semakin terasa gitunya tuntutan kerasnya itu di atas rata-rata gitulah. Ya, tuntutan kerasnya itu di atas rata-rata. Itu tah mengarahkan pandangan ke atas mah dituntut ditinggalkan. Kemudian mendahului imam atau mubadaroh itu juga dituntut untuk ditinggalkan. Beriman tuntutan untuk dilakukan dengan ancaman. Berjamaah juga sama, dituntut untuk dilakukan dengan ancaman. Tidak berjamaah dibakar rumahnya. Tetap berkelit teh dina dalil nu ancaman dibakar mah mana nggak ada satupun rumah sahabat yang dibakar. Ya iyalah, alah cik urang ya iyalah, emang ada sahabat yang sengaja tidak berjamaah? Nggak ada. Gak kejadian, kenapa? Memang gak ada. Apa ada sahabat yang sengaja tidak berjamaah? Tidak satu pun. Jadi jangan kalau sudah kejadian, oh benar berarti ini tidak akan terjadi sampai kapanpun. Mana ada manusia kepalanya jadi keledai? Mana ada manusia yang wajahnya menghadap ke belakang? Kita lanjutkan nih sedikit lagi nih. Pada riwayat Muslim hadis ini riwayat Bukhari-nya di sini nih ya. Pada riwayat Muslim ada takyid. Inilah istilah-istilah dalam usul fikih. Dalam hadis Muslim, hadis yang sama, hadis yang ini. Di dalam hadis Muslim itu ada kata-kata inda du'a fis sholat. Kalau di dalam Muslim berarti redaksinya jadi begini. Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai inda du'ai fi sholatihim. Ada tambahan itunya inda du'a. Jadi maknanya Rasulullah ini kan dengan redaksi yang samanya, hanya bedanya ada tambahan itu. Menurut riwayat Muslim itu Rasulullah SAW menyabdakannya, ada apa dengan orang-orang ini? Mengapa orang-orang ini mengangkat pandangannya ke atas ketika berdoa di dalam sholat? Itulahnya ketika berdoa di dalam sholat. Ini seolah-olah dalam tanda kutip lah, seolah-olah ini takyid, pembatas, membatasi yang dilarang di dalam sholat, mengarahkan pandangan ke atas itu
kalau atau pas bagian doa. Kira-kira kalau bagian doa sebelah mana di dalam sholat? Sedang sujud, sujud, ketika ruku, atau mana bagian doa ketika di dalam sholat? Kalau dalam baca Fatihah, kalau sedang berdiri kan berarti ketika sedang membaca ihdina. Pas ihdina siratal mustaqim kalau gitu, pas alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ya ke bawah, tapi pas ihdina kemudian ke atas. Nah, ini seolah-olah menjadi takyid gitu ya, apa yang ada di dalam Muslim. Nah, ini bukan takyid, ini yang Rasulullah temukan, yang Rasulullah temukan ketika melihat, anggaplah ketika beliau mengetahui ada satu kaum, atau bukan satu kaum lah, ketika Rasulullah mengetahui ada orang-orang yang mengarahkan pandangannya ke langit itu ketika sedang berdoa. Apa itu membatasi? Apa itu membatasi? Ini kebetulan, anggaplah ya kebetulan saja orang-orang itu mengarahkan pandangan ke atasnya ketika mereka berdoanya, ketika mereka sedang berdoa. Nah, oleh Imam Bukhari makanya di sini tidak dibatasi demikian. Kasusnya Rasulullah menemukan yang demikian itu ketika berdoa. Nih kaum itu mengarahkan pandangan ke langitnya ketika berdoa. Dalam hal ini sebetulnya secara umum saja dilarang keras sekali, kedua sekali lah, dilarang amat keras mengarahkan pandangannya ke atas ketika sedang sholat, tanpa dibatasi oleh jadi jangan diartikan demikian. Ini kan yang dilarang oleh Rasulullah mengarahkan pandangan ke atas itu kalau pas bagian doa. Kalau bagian yang lain berarti tidak dilarang. Tidak demikian maknanya. Ini memang ada reaksi pada riwayat Muslim itu, ada kata inda doa, ketika berdoa di dalam sholatnya. Nah, apakah ini dimaknai kalau mengarahkan pandangan ke atas tapi bukan bagian doanya, boleh nggak? Sama saja. Jadi ini seolah-olah takyid disebutnya, membatasi keumuman. Maknanya adalah pahami dulu secara umum, mengarahkan pandangan ke atas di dalam sholat itu pokoknya di semua posisi, di semua bacaan. Nah, hadis ini kan yang dilarang oleh Rasulullah itu kan ketika mereka berdoa. Lah berarti kalau bukan doa boleh. Nah, ini ternyata ini bukan takyid. Ini kasusnya yang Rasulullah temukan, yang Rasulullah lihat itu orang-orang yang mengarahkan pandangannya ke atasnya itu ketika mereka doa, itu tidak membatasi, itu hanya kasusnya yang Rasulullah temukan seperti itu. Tetap saja secara umumnya mau sedang berdoa, artinya bacaannya ini sedang berupa doa gitu atau bukan. Nah, secara umum sama saja. Pokoknya orang yang sedang sholat itu dilarang keras mengarahkan pandangannya ke atas. Nah, kemudian satu lagi nih catatannya nih ya. Di dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Sirin nih mengatakan, Muhammad bin Sirin atau Ibnu Sirin mengatakan, kanu yaltafituna fi sholatihim hatta nazalat qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibahnya, kita terjemah dulu nih hadisnya begini nih. Kanu yaltafituna fi sholatihim. Jadi dulu berarti begitu ya.
mereka itu ketika sedang sholat itu yaltafituna itu suka menoleh ke sana kemari, suka mengalihkan pandangannya lah gitunya ke sana kemari. Kemudian Allah menurunkan ayat qad aflahal mu'minun, ini surat al-mu'minun nih. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khosyi'un, yaitu sungguh beruntung, sungguh meraih al-falah orang-orang yang beriman itu, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Nah, kemarin khusyuknya sudah dibahas panjang lebar. Nah, diantaranya soal yang disebut khusyuk ini kemana mengarahkan pandangan ketika sedang sholat. Kalau yaltafituna artinya mereka mengalih-alihkan pandangannya ke sana kemari, ya jelas itu tidak khusyuk. Termasuk mengarahkan pandangannya nyapan ke sana kemari, ke mana wae itu kan, ke kanan, ke kiri, ke atas. Nah, termasuk juga yang mengarahkan pandangannya ke atas. Fa'aqbalu ala sholatihim nyawa nazaru imamahum. Nah, kemudian mereka akbalu benar nggak ini bahasa Sunda nama, kemudian mereka madep lah gitu sholatnya tuh, tidak lagi terkesan ya orang yang sedang sholat lalu menoleh ke sana kemari kan, terkesan tidak serius kan kelihatannya. Nunggu ngobrol wae kira sok, kalau kita ngobrol dengan seseorang lalu kemana we nih, kadang-kadang ke ditu, kadang-kadang ke kanan, ke kiri, kemana gitu, ka dieu atuh ngobrol teh gitu kan, ka dieu atuh pan ngobrol teh jeung di dieu. Nah, setelah turun ayat ini kemudian mereka bahasa witana namanya akbala teh asalna menghadap sih nya. Mereka menghadaplah gitunya di dalam salat mereka. Wa kanu yastahibuna an la yujawiza basaru ahadihi maudhi'a sujudihi. Nah, kemudian mereka jadi suka mengarahkan tidak pernah beranjak. Ya, kemudian mereka suka gitunya untuk tidak mengalihkan pandangannya maudhi'a sujudihi, yaitu ke arah tempat sujudnya, ke bawah gitu sholat mah penglihatan nanti yang mengarahkan pandangannya ke bawah, beralih dari sana. Itulah yang sebelumnya terjadi hingga Allah menurunkan ayat allazina hum fi sholatihim khosyi'un. Atau inilah sababun nuzul dari ayat ini, allazina hum fi sholatihim khosyi'un. Nah, setelah turun ayat ini mereka tidak lagi mengalihkan pandangannya dari tempat sujudnya. Nah, itu berarti pandangan orang yang sedang sholat itu adalah ke tempat sujudnya. Ya pantaslah kalau ke atas, berarti sudah beralih menjadi ke atas. Dan khusus kalau mengarahkan pandangannya ke atas, larangan lagi. Yang tadi mengarahkan pandangannya ke kanan atau ke kiri juga sama dilarang, sama tidak boleh. Tapi kalau ke atas, dilarangnya pun dilarang keras mah gitu, dengan bentuk sabda Nabi yang seperti ini. Sebelumnya Nabi mengecam keras, kemudian Nabi menuntut mereka menghentikan, kemudian Rasulullah pun menyebut ancamannya kalau tidak dihentikan. Ini tuntutan amat keras. Kalau disebut bukan haram itu aneh, masa ada tuntutan yang sedemikian keras ini kesimpulannya bukan haram. Anehnya kalau tuntutan yang sedemikian kerasnya di hadis ini kalau kesimpulannya itu bukan haram. Kebalikannya yang tadi,
Kalau tuntutan yang sebegitu kerasnya bukan wajib, aneh berarti. Masa bukan wajib? Kalau tuntutan yang sedemikian kerasnya tidak disebut wajib, terus sunat yang bagaimana? Ini sunat tuh kumaha tuh? Kalau tuntutan yang keras disebut tidak wajib, lalu yang sunat bagaimana? Semi keras lah. Kalau berarti sunat mah semi gitu, semi keras. Kemudian satu lagi nih catatan di sininya di kitab Fathul Barinya. Untuk kata-kata ini awlatuhtofanna absoruhum. Itu kan redaksi hadisnya kan ada kata ini, atau pandangan mereka akan direnggut. Nah, pada riwayat Muslim menggunakan kata lain, ya bukanlah kalau latuhtofanna teh. Kalau bunga mau dipetik berarti ya dipetik kan diambil, berarti dipetik, diambil, dicabut gitulah. Nah, pada riwayat Muslim melalui Jabir bin Samurah kata-katanya itu la tarji'u ilaihim, atau pandangannya itu tidak akan kembali kepada mereka. Ini maknanya sama, maksudnya akan dibutakan, akan dijadikan tunanetra, tidak dikembalikan lagi itu pandangannya kepada mereka. Mengenai ancaman ini pun ya berbeda pendapat. Di antaranya ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah ancaman. Ya pastinya ini ancaman. Ada yang mengatakan demikian. Wa ala haza fal fi'lul mazkuru haramun. Ini adalah ancaman. Dengan adanya ancaman ini maka melakukannya adalah haram. Fa huwa wa'idun. Ini kata-kata ininya, kata-kata latuh tofanna ini adalah ancaman. Dengan demikian mengerjakannya adalah haram, yaitu makanya dilarang, di mana larangan ini disertai dengan ancaman. Memang kesimpulannya demikian. Ini berarti larangan keras. Kalau untuk larangan, yang disebut larangan keras itu adalah yang ini wa ala haza, dengan demikian fal fi'lul mazkuru haramun, maka mengerjakannya adalah haram. Nah, yang dilarang dengan keras berarti mengerjakannya adalah haram. Nah, ini Ibnu Hazm ini ulama terkenalnya. Ibnu Hazm dia lebih ekstrim. Tadi kan yang keras itu Al-Qadiyat tadinya. Ini juga ada nih satu lagi Ibnu Hazm nih tentang hal ini, tentang maknanya nih, tentang makna ancaman. Wa afrata Ibnu Hazmin faqala, Ibnu Hazm lebih keras lagi daripada sekedar mengatakan ini ancaman berarti mengerjakannya adalah haram. Tadi kalau haram berarti kalau dikerjakan dosa, tapi tidak terkait dengan sah atau tidaknya, atau hal itu tidak membatalkan sholat. Tapi di dalam sholatnya itu melakukan perbuatan yang haram. Sholatnya sah, tapi dalam hal mengangkat pandangannya ke atas berarti dia melakukan yang haram. Nah, ini yang lebih keras adalah Ibnu Hazm. Wa afrata Ibnu Hazmin faqala, Ibnu Hazm dia bersikap lebih keras tentang hal ini. Faqala, dia mengatakan yubtilus sholata, hal itu membatalkan sholat. Nah, tapi ini juga tidak demikian ya. Ini membatalkan sholat enggak. Yang membatalkan sholat seseorang itu apabila, contohnya, apabila seseorang mengerjakan sholat itu kan ada yang disebut syarat sahnya sholatnya, syarat sahnya sholat.
Di antaranya adalah wudu. Ini syarat sahnya sholatnya adalah wudu. Nah kalau kemudian seseorang mengerjakan sholat, lalu di tengah sholat wudunya batal, sholatnya batal nggak? Sholatnya batal tuh? Nanti sholatnya mah wudunya bungkul udah batal. makanya makanya menjadi begini. Kalau seseorang sedang sholat lalu keluar angin, teruskan jangan. Ya teruskanlah. Keluar anginnya bukan sholat. Teruskan dulu lah keluar anginnya. Ya teruskan keluar angin apa dan nuka dua katilu bertengaruh nu ngabatalkeun mah nu mimiti nu kahiji. Batak teruskan dulu lah. Oh teruskan. Kejeng ditahan-tahan segala percuma da geus batal ieu. Dan nu batalkeun mah nu mimiti keluar taeta nu batalkeun mah selanjutnya membatalkan apa? Wudunya juga sudah hilang. Bener kan yang kedua, yang ketiga membatalkan apa? Kan wudunya sudah batal dengan yang pertama. Mata teruskan ulah. Ada pertanyaan anak tuh jelas ieu teh keluar angin atau sholat gitu. Teruskan jangan. Apanya? Sholatnya? Oh nggak boleh. Berarti kan sholat ini dikerjakan sementara syaratnya sudah gugur, syaratnya sudah batal. Ya dilanjutkan juga tidak sah. Nah kalau batal syaratnya barulah sholatnya tidak sah. Ini kan bukan syarat. Ya, hal ini kan tidak masuk syaratnya. Apa syarat sahnya sholat melihat ke bawah? Kan enggak. Kan bukannya syaratnya sah sholat mau wudu, menghadap kiblat, menutup aurat gitu kan ya. Kalau melihat ke bawah syarat bukan. Dan yang disebut syarat mah di luar sholat. Wudu mah bukan sholat, wudu mah sebelum sholat, wudu di luar sholat. Kemudian menutup aurat jangan sedang sholat, sebelumnya berarti aduh sholat banyak kan sholat jeung eta teh menutup aurat teh engkewe pas rek salam kakara tutup auratna banyak gitu. Di sebelumnya pakai daster we pakai lekbong. Sebelumnya penuhi dulu baru kerjakan, ini namanya syarat. Nah kalau melihat ke bawah apa itu harus dilakukan sebelum sholat? Sebelum sholat maka mana we ngobrol ge meunang, karena sholatnya kan belum dimulai. Nah makanya tidak bisa kalau mengarahkan pandangan ke atas itu disebut ditetapkan bahwa hal itu membatalkan sholat. Kalau merusak sholat ya membatalkan sholat enggak, merusak sholat ya karena di dalam sholat yang seharusnya ini ibadah yang mestinya berpahala, malah di dalamnya ada bagian yang menjadi dosa, eta rusak berarti sholatnya. Nah, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Nah sampai di situ tahayatnya kesimpulannya artinya dilarang keras, haram ya. Mengarahkan pandangan ke atas di dalam sholat itu ya karena dari tadinya bentuk dalilnya yang dilarang kemudian disertai ancaman. Ternyata kan hal seperti ini bukan hanya masalah ini tadi mubadarohnya atau mendahului imam juga sama, dilarang dengan keras disertai ancaman. Kalau sebaliknya yang berbentuk perintah disertai ancaman, kalau di dalam Al-Quran itu tentang perintah beriman disertai ancaman, mau diartikan tidak keras bagaimana? Nah kemudian berjamaah juga sama, ancamannya adalah kalau tidak dilakukan rumahnya, orangnya, bahkan bukan rumahnya saja, orangnya dibakar oleh Nabi. Gambaran berenannya tetenya tibatan didurukkeun di neraka geus di ku aing ayeuna urang cek Nabi. Kagok atuh da keur bae lah durukkeun ieu barina ge. Di akhirat lagi mun durukkeun ieu di neraka geus kadi urang duruk ti ayeuna. Saya kira mestinya justru terasa demikian. Nabi pun sudah ketika di dunia saja Nabi sudah mengancam, karena di situ meskipun aku bakar rumahnya, ini ancaman ini untuk siapa?
Untuk yang tidak berjamaah, orangnya ada di mana? Nabi mengancam membakar rumah itu bukan artinya keluar heula gitu imah duduk. Henteu Nabi mah. Bahkan dalam hadisnya, saya akan menyelinap sembunyi-sembunyi, saya bakar rumahnya, orangnya ada di dalam. Nabi tidak menyebutkan hanya rumahnya, orangnya disuruh keluar dulu. Enggak, duruk jeung imahna sekalian tah bersyukur, dan maksudnya kan duruk jelema lain duruk imah. Ya maksudnya itu membakar orangnya karena dia tidak berjamaah. Kena tuh imah nama pan aya pamajikanana meureun aya anakna rek caricing di mana. Dan upoko mah ieu tah nu teu berjamaah nah nu kudu diduruk ku aing gitu cek Nabi teh aing nu kieu mah diduruk saya jelema tah teu milu berjamaah mah atuh diduruk imah mah karunya pamajikanana karunya anakna can indungna geus nini cara akhirna nu geus make kursi roda sok cicing di mana lamun imahna diduruk. Nah maksudnya, nah ini ancaman buat siapa? Pelaku kan etanya nu pokok mah. Tepan kudu lagi memaknai nak gitu, nges kagok udah di neraka lagi duruk nu kieu geus ti ayeuna lah duruk sekalian gitu. Cek Nabi teh pusing ninggalin lagi. Cek Nabi teh pusing ninggalin lagi geus duruk ti ayeuna lah. Di akhirat lagi durukeun ieu. Nah teruslah ini saya kira sudah jelasnya, cukup jelasnya tentang mengarahkan pandangan ke atas di dalam sholat, dilarang keras artinya atau yang kesimpulannya itu haram tapi tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau disebut merusak sholat ya itunya hanya sebatas itu, merusak sholat tidak membatalkannya. Tasah bab 92 nya demikian. Nanti bab berikutnya, bab berikutnya adalah bab iltifat, menoleh di dalam sholat. Bab 93 nantinya tentang itu, bab menoleh di dalam sholat.